A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasyahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlis zikir khotaman Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya yang seluruhnya tanpa kecuali dan tanpa disebutkan namanya satu persatu, yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah, dengan taufik dan hidayah yang Allah anugerahkan kepada kita, juga tentunya dengan ridhonya Allah, pada malam ini memasuki malam tanggal 13. Jadi intiqalut tarikhul hijriyah hina ghurubi syamsi, peralihan atau perpindahan tanggal hijriyah hina ghurubi syamsi, yaitu ketika matahari sudah terbenam. Di saat matahari sore hari sudah terbenam, sudah tidak terlihat lagi, alias datang waktu maghrib, itu sudah ganti tanggal. Kalau umpama tadi siang tanggal 12 Rabiul Akhir, maka berarti begitu masuk maghrib sudah ganti tanggal, sudah masuk tanggal 13 Rabiul Akhir. Berbeda dengan perpindahan tanggal di bulan Masehi, yaitu terhitung dari mulai pukul 00.00 baru ganti tanggal. Jadi malam ini kita sudah berada di malam tanggal 13 Rabiul Akhir tahun 1446, bertepatan dengan tanggal 15 Oktober tahun 2024. Dan zikir khotaman kita malam ini adalah merupakan zikir khotaman pertemuan yang ke-251. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita juga saudara-saudara kita, kawan kita, keluarga kita, anak cucu kita, keturunan kita, sepeninggal kita, semuanya semoga oleh Allah dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah sampai akhir hayat, meninggal dunia nanti semoga dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman, Islam dan ihsan, membawa amal soleh, amal kebaikan yang banyak, sehingga hidup kita nanti di alam akhirat akan bahagia di dalam surga, dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, manusia yang paling disayangi, dicintai, dikasihi oleh Allah, yang menjadi panutan kita, ikutan kita, baginda yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah, mentaati, menjalankan segala perintah beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, serta melaksanakan wasiat-wasiat beliau, dan juga tetap istiqomah dalam mensyiarkan, mengagungkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam di muka bumi. Yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita semua yang hadir, juga ikhwan kita yang malam ini tidak hadir oleh karena ada keperluan, dan saudara-saudara kita, keluarga kita semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama rombongan orang-orang yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Insyaallah dalam majlis zikir khotaman pertemuan yang ke-251 malam ini, izinkan Al-Fakir ingin menyampaikan materi hikmah ilmiah mengenai keuntungan mencintai Allah dan Rasulnya, juga mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Setiap kita orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah agar hendaknya mencintai Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yaitu keluarga Rasulullah, anak cucu Rasulullah, dzurriyyah Rasulullah atau keturunan Rasulullah yang di dalam tubuh mereka mengalir darah daging Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga mencintai para sahabat Rasulullah, mencintai para masyayikh, para guru-guru kita yaitu para alimul ulama, dan mencintai kedua orang tua kita. Itulah 5 golongan yang mesti kita cintai. Karena dengan mencintai mereka, insya Allah hidup kita akan bahagia di dunia dan di akhirat, dan kita akan memperoleh kecintaan dari Allah dan Rasulnya. Kalau Allah sudah mencintai, kalau Allah dan Rasulnya sudah mencintai hambanya, maka tentu kita oleh Allah akan dijadikan para penghuni surganya Allah, dan di surga kita akan bertemu dengan mereka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi afdalul hubbi khamsah. Cinta yang paling afdal, cinta yang paling utama itu ada 5. Pertama, hubullah wa rasuluh, mencintai Allah dan Rasulnya. Ini merupakan cinta sejati. Yang mencintainya tidak akan pernah rugi, bahkan akan menjadikan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Yang kedua, mencintai ahlul bait Rasulullah, keluarga Rasulullah, anak cucu Rasulullah, keturunan Rasulullah. Yang ketiga, mencintai para sahabat Rasulullah. Al-hubbu li sahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik para sahabat dari golongan muhajirin maupun para sahabat dari golongan ansor, terutama para sahabat yang termasuk dalam sahabat al-khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, yaitu Sayyiduna Abu Bakar Siddiq, Sayyiduna Umar bin Khattab, Sayyiduna Utsman bin Affan, dan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian yang keempat adalah mencintai para masyayikh, mencintai para guru, mencintai para ulama sebagai pewaris para nabi. Dan yang kelima adalah mencintai kedua orang tua kita. Ruwiyah telah diriwayatkan an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari istri Rasulullah yang bernama Siti Aisyah binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha, ia telah berkata, man ahabballaha ta'ala aksara dzikra.
Wa samratu ayyadkurahullahu bi rahmatihi wa bukranihi wa yudkhilahul jannata ma'a anbiya'ihi wa awliyaihi wa yukrimuhu bi ru'yati jamalihi wa man ahabban nabiyya alaihi salatu wassalam aksara minas salati alaihi wa samratu al-wusul ila syafaatihi wa suhbatihi fil jannah. Jadi Siti Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, tentu perkataan Siti Aisyah bersumber dari baginda Rasul, karena Siti Aisyah dalam kesehariannya selalu bersama Rasulullah, karena beliau istrinya, karena Siti Aisyah istrinya Rasulullah, dan bahkan Siti Aisyah banyak hafal hadis-hadis Rasulullah. Siti Aisyah mengatakan, man ahabballah ta'ala aksara dzikra. Barang siapa yang mencintai Allah, maka tentu ia akan lebih banyak berzikir kepada Allah, akan memperbanyak mengingat Allah, akan memperbanyak menyebut nama Allah. Artinya kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, dalam situasi kondisi apapun, sendiri atau di tempat ramai banyak orang, ia selalu berzikir kepada Allah, ia selalu ingat kepada Allah. Dan itu sebagai tanda, sebagai ciri orang yang cinta kepada Allah adalah banyak menyebut nama Allah, banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah. Bahkan dia bisa merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya, dan bahkan dia merasa diawasi oleh Allah, selalu merasa dilihat oleh Allah. Kemudian wasamratu, dan buahnya cinta kepada Allah serta banyak berzikir kepada Allah, buahnya, hasilnya adalah ayyadkurahullahu bi rahmatihi wa bukranihi wa yudkhiluhullahul jannata ma'a anbiya'ihi wa awliyaihi wa yukrimuhu bi ru'yati jamalihi. Buahnya atau hasilnya cinta kepada Allah dan banyak berzikir kepada Allah adalah Allah akan selalu mengingat dia. Ia akan selalu diingat oleh Allah. Ingatnya Allah kepada hambanya yang dicintainya oleh Allah adalah birahmatihi. Allah melimpahkan rahmatnya kepadanya, melimpahkan kasih sayangnya. Wa bukronihi, dan memberikan ampunan kepadanya. Wa yudkhiluhul jannata, dan Allah akan memasukkan dia ke dalam surga ma'a anbiya'ihi, bersama para nabinya, wa auliyaihi, dan bersama para kekasihnya, para aulia Allah. Nah, itu buah hasil dari cinta kita kepada Allah dan banyak menyebut nama Allah atau banyak berzikir kepada Allah. Kita akan selalu berada dalam naungan rahmatnya Allah, dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kapanpun, pagi, siang, sore, malam, sendiri atau banyak orang, kita akan selalu berada dalam naungan rahmat Allah, selalu berada dalam kasih sayang Allah, selalu berada dalam ampunan Allah. Dan di akhirat Allah akan memasukkan kita bersama rombongan para nabi dan para kekasihnya. Wa yukrimuhu bi ru'yati jamalihi, dan nanti di sorga orang yang cinta kepada Allah dan banyak berzikir kepada Allah, di sorga oleh Allah akan diberikan kemuliaan, akan diberikan keagungan, akan diberikan keutamaan dan keistimewaan, yaitu biru yatihi jamalihi. Ia akan diizinkan oleh Allah melihat keagungan Allah di sorga, melihat keindahan Allah di sorga. Dan tidak ada nikmat sorga yang paling teragung, yang paling terbesar, melainkan kita bisa melihat, bisa berjumpa dengan Allah sang penguasa alam jagat raya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu cinta kepada Allah dan buahnya. Lalu bagaimana cinta kepada kekasihnya Allah, yaitu kepada Rasulullah panutan kita? Kata Siti Aisyah,
wa man ahabban nabiyya alaihi salatu wassalam, dan barang siapa yang benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aksara minas sholati alaih, maka ia akan memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Itu tandanya, cirinya orang yang cinta kepada Allah banyak mengingat Allah. Tandanya, cirinya orang yang cinta kepada Rasulullah banyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Pepatah mengatakan, man ahabba syai'an aksara min dzikri. Barang siapa yang mencintai sesuatu, tentu ia akan banyak mengingat yang ia cintainya. Umpama kita cinta sama anak kita, tentu kita akan selalu ingat kepada anak kita. Dan seterusnya seperti itu. Demikian pula kalau kita benar-benar cinta kepada Rasulullah, maka tentu kita akan banyak menyebut nama Rasulullah dalam bacaan sholawat, memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang paling terbanyak bersolawat kepada Rasulullah di hari kiamat, kata Rasulullah, inna aulan nasibi yaumal qiyamah aksarum alayya sholatan. Manusia yang paling istimewa, mendapatkan keistimewaan, mendapatkan keutamaan yang paling istimewa di hari kiamat, bisa duduk dekat berdampingan denganku, kata beliau, aksarum alayya sholatan, adalah manusia yang paling terbanyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita sholat aja, kalau di dalam sholat yang kita lakukan kita tidak bersolawat kepada beliau, sebanyak apapun kita melakukan sholat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana samrohnya, buahnya, hasilnya dari cinta kepada Rasulullah? Kata Siti Aisyah, wa samrotuhu, dan buahnya atau hasilnya cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah al-wusul ila syafaatihi. Ini yang pertama, al-wusul ila syafaatihi. Ia akan memperoleh syafaat Rasulullah di hari kiamat. Dan tidak ada syafaat yang terbesar di hari kiamat melainkan syafaat yang diberikan oleh Rasulullah kepada umatnya yang dicintai oleh beliau. Dan Rasulullah hanya akan memberikan syafaat kepada umatnya yang benar-benar cinta kepada beliau. Nah itu. Kemudian selain itu, buahnya atau hasilnya cinta kepada Rasulullah dan banyak bersolawat kepada beliau adalah wasuhbati fil jannah. Ia akan menemani Rasulullah di surga, akan berjumpa seperti begini, berkumpul di surga. Masya Allah, keindahan wajah beliau kita bisa memandang nanti di surga. Maka siapapun yang mendambakan, mengharapkan, menginginkan berjumpa dengan Rasul dalam surga dan menemani beliau bisa duduk bareng, maka perbanyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan hanya itu, wa yukrimuhu wa suhbati fil jannah. Jadi selain akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah di hari kiamat, selain akan menemani Rasulullah di hari kiamat, maka ia akan mendapatkan berbagai macam pahala agung, pahala besar, pahala mulia dari bacaan sholawat yang dibacanya ketika hidup di alam dunia. Allah dan para malaikatnya saja bersolawat kepada beliau. Maka tentu kita yang mengaku sebagai umatnya dan mengaku cinta kepadanya, mengharapkan syafaatnya kelak di hari kiamat, tentu kita pun harus memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rezeki di dunia, bisa berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, dan di akhirat memperoleh syafaat beliau
dan di surga bisa bertemu dengan beliau, bisa melihat keindahan wajah beliau dan menemani beliau di dalam surga. Itu doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Dan orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya juga mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka nanti di sorga oleh Allah akan dikumpulkan dengan 4 golongan, di mana 4 golongan ini adalah golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah, golongan para kekasihnya Allah. 4 golongan tersebut adalah pertama para nabi, yang kedua para siddiqin, yang ketiga para syuhada, yang keempat para sholihin. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran surah keempat, yaitu surah An-Nisa juz yang kelima ayat 69. Allah telah berfirman dalam ayat tersebut, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kata Allah dalam ayat ini, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya atau cinta kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang taat tentu ia cinta, orang yang cinta tentu ia taat. Jadi al-muti'u wal muhibbu, wal muhibbu wal muti'u. Orang yang taat berarti dia cinta. Kenapa taat? Karena ada cinta. Dan kita beribadah kepada Allah juga dasarnya cinta kepada Allah. Sehingga walaupun kita sakit, kita tetap sholat karena cinta kepada Allah. Walaupun kita hidup susah, kita tetap ibadah kepada Allah karena ada cinta di hati kita kepada Allah. Jadi al-muti'u wal muhibbu, orang yang taat dia adalah orang yang cinta. Wal muhibbu wal muti'u, dan orang yang cinta pasti dia akan taat. Li'annal muhibba liman yuhibbuhu muti'un. Karena sesungguhnya orang yang mencintai atau pecinta, orang yang mencintai terhadap orang yang dicintainya, pasti dia nurut. Contoh, seorang murid yang benar-benar cinta kepada gurunya, maka tentu si murid itu akan melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh gurunya, sepanjang perintahnya tidak bertentangan dengan hukum-hukum agama. Selalu dituruti perintah gurunya. Kenapa? Karena cinta kepada gurunya. Dan memang biasanya seperti itu. Orang yang cinta akan melaksanakan perintah dari orang yang ia cintainya. Nah, kalau cinta tapi tidak taat, itu berarti cintanya bohong. Jadi al-muhibbu la yuta'u la yuti'u, al-muhibbu la yuta'u, al-hubbu la yuti'u, bahwa kadibun. Orang yang mengaku cinta tapi menentang perintah dari orang yang dicintainya, maka dia berdusta dalam cintanya, bohong cintanya. Jadi cintanya sebatas di lisan, tapi nggak ada bukti. Nah, kalaulah kita benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka taati perintah Allah dan Rasulnya. Dan Allah memberikan jaminan, wa may yuti'illah wa rasulah, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, patuh tunduk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya sesuai kemampuannya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka itu akan bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Siapa orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah? Yaitu minan nabiyyin, para nabi. Siapa para nabi itu? Para nabi itu adalah orang-orang yang telah memperoleh anugerah besar dari Allah, sehingga mereka melewati batas kesempurnaan ilmu dan amal. Itu para nabi. Saya ulangi, para nabi itu adalah orang-orang yang telah memperoleh anugerah agung, anugerah besar dari Allah, sehingga mereka telah melewati batas kesempurnaan iman, kesempurnaan ilmu dan amal.
Yang kedua, orang-orang yang dicintai Allah adalah para siddiqin. Siapa para siddiqin itu? Para siddiqin itu adalah orang-orang yang sangat amat teguh kepercayaannya terhadap kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka telah melewati tingkat di mana dibutuhkan dalil-dalil dan bukti-bukti ke tingkat keyakinan yang sesungguhnya. Seakan-akan mereka telah dapat melihat dan mengetahui segala-galanya. Siapa mereka? Para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi mereka. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang dicintai oleh Allah, dan apabila kita mencintai mereka, maka kita akan mendapatkan kecintaan Allah dan Rasulnya, adalah para syuhada. Siapa para syuhada itu? Orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Mereka rela mengorbankan jiwa raganya untuk menegakkan dan mempertahankan kalimat Allah di muka bumi. Dan mereka selalu mencari ridha Allah dalam mensiarkan dan menegakkan kebenaran agama Allah di muka bumi. Itulah para syuhada. Kemudian yang keempat, orang-orang yang dicintai oleh Allah, dan apabila kita mencintai mereka, maka Allah dan Rasulnya akan mencintai kita. Dan kalau kita sudah mendapatkan kecintaan Allah dan Rasulullah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Yang keempat, siapa? Para sholihin. Siapa para sholihin itu? Orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh, yang menghabiskan umurnya di alam dunia dan menghabiskan harta bendanya di jalan Allah. Umurnya, harta bendanya dihabiskan semuanya di jalan Allah, di jalan yang diridhoi oleh Allah, dan mereka tekun beribadah kepada Allah untuk mencari pahala dan keridhaan Allah. Nah, 4 golongan inilah yang mesti kita ikuti jejak langkah mereka, kita ikuti perjuangan mereka, kita ikuti jalan-jalan yang telah ditempuh oleh mereka. Apabila kita menempuh jalan yang telah ditempuh oleh mereka, maka kita menempuh jalan yang lurus, jalan menuju ridhonya Allah, jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan doa yang selalu kita baca di dalam salat, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu tafsirnya seperti itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keuntungan kita mencintai Allah dan Rasulnya, dan mencintai siapapun yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi minimal paling tidak 5 golongan wajib kita cintai. Pertama, cintai Allah dan Rasulnya. Bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya adalah kita mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, cintai keluarga Rasulullah, anak cucu Rasulullah, keturunan Rasulullah. Karena keluarga Rasulullah, anak cucunya, keturunannya adalah mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, cintai para sahabat Rasulullah. Karena para sahabat Rasulullah adalah mereka orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Dengan mencintai para sahabatnya, kita akan mendapatkan kecintaan Rasulullah. Dengan mencintai Rasulullah, kita akan mendapatkan kecintaan Allah. Dan yang keempat, cintai para masyayikh, para guru-guru, para ulama, para kiai yang memberikan ilmu kepada kita, sehingga rohani kita menjadi sehat. Dengan mencintai mereka sebagai pewaris para nabi, itu samalah arti kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pekerjaan mereka meneruskan perjuangan dakwah para nabi dan para rasul. Dan yang kelima, cintai orang tua. Para jamaah, demikian barangkali materi hikmah ilmiah yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Sebelum ditutup, jangan lupa di off ya. Bentar, saya kasih kode ya. Sebelum ditutup, mari kita sama-sama membaca zikir jalalah dulu. Karena dengan istiqomah membaca zikir jalalah, ada jaminan dari Allah dan Rasulnya meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Dan ada jaminan dari Rasulullah di hari kiamat, Rasulullah akan mengakui kita sebagai umatnya dan memberikan syafaatnya kepada kita. Bahkan Rasulullah akan memberikan air telaganya buat kita nanti di hari kiamat. Maka kata Al-Imam Al-Qutub Al-Arifillah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, maka zikir ini senantiasa seyogianya kita amalkan, kita baca setiap hari.
terutama setiap selesai sholat 5 waktu minimal 1 kali, bahkan dibaca pula di tempat-tempat, di majlis-majlis, di tempat-tempat orang berkumpul berzikir kepada Allah. Mari kita sama-sama membaca zikir jalalah sebelum kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kullan yaumin huwa fi sha'n. La ilaha illallah al-aman al-aman min jawalil iman wa min fitnatis syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim. Ya Hanan ya Manan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ini zikir jalani bersumber dari Rasulullah. Diijazahkannya oleh Rasulullah langsung kepada Al-Qadi Abdullah Al-Baghdadi. Tapi Rasulullah datang kepada beliau dalam mimpinya, dalam tidurnya. Para jamaah, akhirnya mari kita akhiri pertemuan kita dalam majlis zikir khotaman yang mulia pada malam ini dengan ucapan hamdalah. Kemudian kita biasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah dan bersolawat kepada Rasulullah SAW secara berbarengan atau secara berjamaah. Mari kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rabbi asani wa taraji Al-Qadar yazi ya Rabbal alamin. Ya Muhailal judi wal karami.
rahmatihim walinal husna bihormatihim wa kedua orang tua kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami seagama. Ya Allah, kasihanilah, sayangilah kedua orang tua kami, sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Allahumma rzuqnal barakata fi kulli syai'in. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keberkahan dalam segala aspek kehidupan kami. Anugerahkanlah kepada kami kebarokahan dalam segala sesuatu yang Engkau berikan kepada kami. Waj'alna mubarakina aina ma kunna. Dan jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang selalu diberkahi di mana saja kami berada, kapan saja kami berada. Allahumma barik lana fi umurina. Ya Allah, barokahkanlah umur kami. Wa barik lana fi sihhati badanina. Ya Allah, barokahkanlah kesehatan badan kami. Wa barik lana fi rizqina. Ya Allah, barokahkanlah rezeki kami. Wa barik lana fi amwalina. Ya Allah, barokahkanlah harta benda yang Engkau titipkan kepada kami. Wa barik lana fi ilmina. Ya Allah, barokahkanlah ilmu kami. Wa barik lana fi ta'limina. Ya Allah, barokahkanlah taklim kami. Wa barik lana fi da'watina. Ya Allah, barokahkanlah dakwah kami. Wa barik lana fi kasbina. Ya Allah, barokahkanlah usaha kami. Wa barik lana fi usratina. Ya Allah, barokahkanlah rumah tangga kami, keluarga kami. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang samawa, sakinah, mawadah, warahmah, yang dapat melahirkan keturunan putra putri yang soleh dan solehah. Ya Allah, barik lana fi kulli ma ataitana. Barokahkanlah apapun yang Engkau berikan, apapun yang Engkau karuniakan, apapun yang Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, barokahkanlah untuk kami di dunia dan di akhirat. Salimna fi dunya wal akhirat. Ya Allah, selamatkan kami di dunia dan di akhirat. Waj'alna minal muflihin fi dunya wal akhirah. Dan jadikanlah kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian